contohkan wadduha. Ternyata bukan satu cara bacanya. Paling minimal, alhamdulillah, ada 7 cara. 7 cara, paling minimal. Itu yang mutawatir. Kalau ditambah 3 lagi yang masyhur jadi 10. Kalau ditambah 4 lagi dengan bacaan tafsir jadi syadz, jadi 14. Kita ambil yang disepakati aja 7 dulu, gitu kan? Yang disepakati 7 yang mutawatir, boleh dibaca dalam sholat dan dalam bacaan Quran. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang kita bacakan sekarang, wadduha, itu juga bisa dibacakan dengan cara yang lain tanpa merubah isi maknanya. Seperti pernah kita contohkan, wadduha. Kita wadduha, ada yang wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada. Siapa yang membacakan ini adalah ternyata orang-orang yang saat Quran diturunkan, bahkan sebelum turun Quran, lisan mereka memang nggak bisa mengucapkan a. Fitrahnya sudah ke melulu gitu. Kaifa halu, kaifa halak, madrasah, madrasah, ana, ani, anta, inti. Mungkin dari Betawi belajar sedikit ke sini gitu ya. Baik, sebagian teman-teman. Itu ada, sampai sekarang ada. Ada. Wilayah Palestina, wilayah Syria, sebagian dari Irak itu ada, itu melulu tuh. Gitu ya. Itu luar biasa. Makanya turun nanti riwayat diajarkan, ada riwayatnya Hamzah punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Ada Imam Nafi' punya murid namanya Warash. Ada riwayat Anda baca pakai A, dia baca pakai E. Isinya tidak berubah. Tidak berubah, karena memang nggak sanggup mengucapkan A. Anda paksa-paksa, bukan A ya. Sampai kiamat kelang 2 hari, mereka susah. Ya, sehari lagi buat mikir, ngapain maksa orang, emang nggak bisa gitu. Ya, jadi fitrahnya begitu. Maaf, sepeda, teman-teman kita dari Medan ke sana lah gitu ya. Misal dibacakannya apa? Sepeda. Baik ya. Nah, Anda silahkan saja, boleh tersenyum, boleh tertawa, silahkan. Tapi memang begitu. Apakah bendanya beda? Tidak, tetap sepeda, tetap yang itu juga. Kita ke Cicaheum yuk. Apa? Cicaheum? Kalimatnya memang beda, tapi isinya itu juga. Maka turun riwayat-riwayat demikian, itu baru di lisan. Hati-hati gitu kan. Nah, manhaj ini dengan dalil yang beragam, dengan contoh yang berbeda, disepakati oleh para ulama. Ulama nggak ada yang beda. Kalau Anda beda dengan ulama, Andanya yang salah, bukan ulama yang keliru. Ya, disepakati sebagai kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikan, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Kalau mau lebih dahsyat, saya contohkan. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, hafaz. Anda yang tidak bisa shad, bisanya sin. Turun riwayat qalam. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa shad, tidak bisa sin, bisanya zai, Pak. Ada di Arab itu. Jadi Anda paksa shad, sin, ihdinas siratal mustaqim. Riwayat Qumbul dari Ibnu Katsir. Ada. Ya. Kami di Libya itu pernah ada kisah. Ya, ini guru kami yang langsung sampaikan, ini nyata. Penghafal Quran, dua-duanya hafal. Satu hafal pakai shad, satu pakai sin. Bertemu, gak nyambung. Mirip kisah Umar bin Khattab mendengar bacaan di masa Nabi. Begitu dibacakan ihdinas siratal mustaqim, ente mukhti ya fulan, bisin, musad. Bukan pakai sad, pakai sin, kamu salah katanya. La, bisad, bukan sin, sad. Ihdinas siratal mustaqim, la bisin, ihdinas siratal mustaqim. Padahal keduanya mengaji di guru yang sama. Disepakati datang kepada gurunya, disampaikan, ya Syekh, kada wa kada, terjadi peristiwa begini. Gurunya bijak sekali, tidak menyalahkan, tidak langsung membenarkan. Beliau katakan, ya bunayya iqra. Nak, baca. Dibaca sama si fulan. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, hasbuk, cukup. Ya bunayya iqra. Nak, baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Masya Allah, kata sahihnya. Kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Gurunya yang mengajarkan, kalau kamu baru tahu sesuatu, jangan dulu rame. Pelajari dulu. Barangkali orang lain yang berbeda memiliki sumber-sumber yang tersambung dengan sama kepada Nabi, cuma tidak mempraktikkan seperti Anda, karena memang tidak mudah melakukan seperti Anda itu. Anda tidak bisa memaksa orang lain dengan baju ukuran sama, mungkin berbeda, tapi sama-sama baju gitu. Jelas di sini ya? Itu baru bacaan, nanti ada gerakan.
Seperti pernah saya sampaikan, ada yang mau sujud itu kan, ada yang pakai lutut duluan, ada yang pakai telapak tangan duluan. Dua-duanya itu petunjuk kemudahan. Sebab kalau lututnya sulit untuk digunakan, pasti telapak tangannya, nggak ada yang ketiga. Tetap yang salah itu kalau yang tidak sholat atau yang sujudnya kepala duluan, itu aja. Jadi kalau Anda menggunakan lutut, ada dalilnya. Di Abu Daud nomor hadis 838. Kalau Anda pakai telapak tangan, di Abu Daud nomor hadis 840, cuman beda 2 nomor. Yang satu di kanan paling bawah, yang satu kiri paling atas, selesai. Ya, jadi ini yang disebut dengan manhaj. Ya, Al-Fatihah, kita baca bismillah kan, dengan 4 cara, 70 hadis Pak. Bu, 70 hadis. Bisa dikeraskan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. 70 hadis itu. Ya. Tapi Masya Allah itu kemudahan dalam mempraktekannya. Cuma semudah-mudahnya nggak bisa dipraktekkan keempat-empatnya dalam satu sholat. Saya ingin sempurna menunaikan sunnah Nabi. Orang satu, saya 4. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih. Kalau Anda tidak bacakan keras, Anda bacakan sir, atau Anda nggak baca sama sekali. Ya saat Anda bacakan sir pun nggak usah nampakkan pada orang. Saya takut orang menduga saya nggak baca, padahal saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Itu tandanya jahar. Ya kalau sudah mau dibunyikan, kencengin aja. Kenapa bingung di situ? Ya jadi kalau di Arab itu kedengaran karena pakai mic. Kalau Anda nggak pakai mic, nggak usah dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama aja. Jelas ya? Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj yang ada itu, maka pilihannya disebut dengan madhab. Hukumnya disebut dengan fikih, maka muncul istilah madhab fikih. Ya, madhab itu singkatan. Ya, singkatan. Madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Insyaallah. Ya, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada singkatan. Tidak hanya istilah-istilah umum, bahkan istilah agama pun atau kalimat-kalimat, bahkan ayat itu ada singkatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin singkat dengan hamdalah. Allahu akbar disingkat dengan takbir. La ilaha illallah disingkat dengan tahlil. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau misalnya saya ajak Anda Bapak Ibu sekalian dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Basmalah. Bukan. Itu yang diucapkan kalimat yang disingkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang mau meninggal dunia, ajarin dulu nanti kalimatnya la ilaha illallah ya. Cepat ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil, ucapkan tahlil, tahlil. Bukan yang itu la ilaha illallah. Baik, madhab singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Masya Allah. Madhab ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk diambil kepadanya. Dari 4 pilihan yang ada baca bismillah 70 hadis, Anda condong pada yang mana? Ketika Anda pilih salah satunya, itu yang disebut dengan madhab. Berarti ini madhab saya, maksudnya pilihan saya. Di mazhab itu bukan aliran, bukan kelompok. Para imam ini menuliskan tuntunan-tuntunan dalam bentuk manhaj, dikumpulkan di kitab mereka, ada semua. Cuma ketika mempraktekkan, nggak mungkin semuanya dipraktekkan, mereka harus pilih salah satu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah memilih, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Ya. Imam Malik memilih, dikenal dengan madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih, dikenal dengan madhab Syafi'i. Imam Ahmad memilih, dikenal dengan madhab Hambali. Ya, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi orang-orang yang belajar petunjuk sampai ke Nabi, ya, yang salafus saleh, orang-orang yang disebut dengan salafi, jamaknya salafiyun, maka tidak mungkin, mustahil kecuali melewati pilihan-pilihan ini. Pasti milih. Ya. Dari sini, ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi? Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu
dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu. Ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu. Ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda. Tidak harus fanatik di bidangnya. Ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja. Ya, Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini. Ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan.